Halo semuanya, balik lagi dengan saya Deva Ilhami. Dan di video kali ini kita itu akan membahas alasan kenapa kalian itu harus belajar JavaScript. Tapi sebelum itu, sebelum kalian belajar JavaScript, tentunya kalian harus tahu dulu apa itu JavaScript. Yang masakan belajar sesuatu tapinya kitanya sendiri gak tahu apa itu yang dipelajari gitu. Jadi sih langsung aja ya di sini, apa itu JavaScript? Jadi JavaScript itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer untuk saat ini ya. Saat video ini dibuat nih, seenggaknya. Kalian bisa lihat di sini di websitenya Stack Overflow, dia melakukan survei. Jadi ini survei ya, bukan sembarangan ya. JavaScript itu menempati posisi paling atas nih. Jadi untuk sekarang JavaScript itu salah satu bahasa pemrograman yang paling populer untuk saat ini. Nah, selain itu JavaScript ini tuh termasuk bahasa pemrograman yang udah lumayan lama ya. Dia itu dibuatnya itu diciptakannya tuh tahun 1995. Udah berapa tahun ini? Udah 25 tahunan lah ya. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan JavaScript? Salah satu contohnya, misalnya nih, saya ini mau membuat nih, kalau foto profil saya ini diklik, maka akan terjadi sesuatu gitu. Contoh ya, ini kalian gak usah khawatir dulu sih maksudnya ini apa. Intinya kalian perhatian aja dulu. Maka saya bisa membuatnya misalnya dengan kayak gini nih misalnya nih. Saya ketikkan sini dokumen dot. Sekali lagi kalian gak perlu khawatir dulu ya apa maksudnya ini tuh. Ininya kalian perhatian aja dulu. Nah, di sini saya ketikkan dokumen dot query selector profile img dot on click sama dengan function. Nah, saya itu mau kalau profilnya itu diklik maka kita akan berpindah halaman. Saya itu misalnya mau berpindahnya tuh ke misalnya kemana ya, window dot location sama dengan satu mau pindahnya ke halaman youtube.com misalnya. Saya bisa ketikkan gini ya, https://youtube.com. Nah, maka kalau saya enter, nah gak terjadi apa-apa sih ya sebetulnya kelihatannya. Tapi di sini kalau saya klik nih, kan tadi sebelumnya kalau kita klik profil ini tuh gak terjadi apa-apa kan. Tapi sekarang saya udah berikan perintah JavaScript ke profil ini, kalau kita klik maka kita tuh akan berpindah halaman ke halaman YouTube. Nah, di sini langsung aja saya klik ya. Sini saya klik nih. Nah, maka kita akan teleport ke halaman YouTube lah gitu. Kenapa? Karena sudah saya berikan perintah JavaScript tadi. Jadi sih itu salah satunya, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh JavaScript. Sebenarnya banyak sih, banyak banget apa hal-hal yang bisa dilakukan oleh JavaScript lagi selain itu. Cuman salah satunya aja lah intinya. Jadi JavaScript itu tuh merupakan sebuah bahasa pemrograman yang paling utamanya itu sebenarnya untuk membuat web, untuk membuat website sebenarnya. Sebenarnya bisa untuk membuat lain misalnya kayak mobile app, itu baik itu Android app, aplikasi Android atau aplikasi iOS di iPhone itu kan. Itu bisa juga, atau membuat aplikasi desktop juga bisa sebenarnya. Cuma yang paling utamanya itu, yang paling kepakainya itu untuk membuat web. Nah, jadi kan web itu kan kita tuh dalam sehari-hari itu gak bisa apa ya, gak bisa gak make gitu. Web tuh pasti kita ada make lah, kan kita pasti ada pakai Google lah kan sehari itu. Jadi ya itu salah satu sebabnya kenapa JavaScript itu populer, karena itu JavaScript ini tuh dipakai untuk membuat web. Oke, selanjutnya yang kedua, pertanyaannya, JavaScript itu gampang atau susah nih? Jadi ya simbolnya sebenarnya JavaScript tuh gampang ya, gampang sebenarnya. Salah satu bahasa pemrograman yang gampang ya, kalau dibandingin sama bahasa-bahasa yang lain ya. JavaScript itu termasuk salah satu bahasa pemrograman yang gampang. Contoh ya, saya udah nyiapin di sini perbandingannya nih. Nah, jadi yang sebelah kiri ini tuh bahasa pemrograman C++. Kalau yang kanan ini tuh bahasa pemrograman Java. Ini Java ya, bukan JavaScript. Jadi JavaScript sama Java itu beda ya. Jadi kalau kalian ngira Java sama JavaScript itu sama, bukan ya, bukan, beda banget. JavaScript sama Java itu cuma namanya aja sama ya, ada kata Java-nya, sebenarnya beda gitu. Nah, jadi intinya di sebelah kiri ini tuh bahasa C++, sementara kanan itu bahasa Java. Nah, ini sebenarnya programnya sama nih keduanya nih. Sama-sama program untuk menampilkan tulisan Hello World ke layar. Kalian lihat ini. Apa ini tak jelas kan ya? Banyak banget tulisan include, IOStream, using namespace, in main, dan sebagainya. Apa ini tak jelas? Kalau Java nih public class. Apa ini? Gak jelas banget kan gitu. Nah, tapi kalau hanya dengan menggunakan JavaScript, kita tuh cukup gini aja nih. Gampang banget sebenarnya. Nah, contoh nih. Untuk menampilkan tulisan hello world sama kayak program yang tadi, kita cukup menuliskan gini, console.log
tulis di sini hello world. Nah, saya enter. Udah. Sebenarnya cukup sebaris ini aja nih. Lihat, bandingkan sama C++ yang butuh berapa baris, ini 10 baris apa ini. Nah, sementara kalau Java nih, ini banyak banget kan ini nih, apa ini. Jadi ya kalau dibandingkan sama bahasa-bahasa pemrograman lain, JavaScript itu termasuk gampang ya, gampang kalau dibandingkan sama yang lain. Oke, selanjutnya yang ketiga, apa yang bisa kita buat setelah bisa JavaScript? Nah, kalian belajar terus JavaScript, terus kalian pas udah bisa bingung gitu mau buat apa. Nah, jadi dengan JavaScript kita tuh bisa membuat banyak hal ya sebenarnya. Contohnya di sini nih, saya ngambilnya di www.trendtech.id. Nah, di sini tuh kalian tuh nih banyak nih, ada front end, back end, dan yang sebagainya, ada banyak nih. Nah, yang pertama itu dengan JavaScript kita itu bisa membuat front end dan back end. Mungkin kalian bingung ya apa itu front end sama back end. Intinya sih kalian nggak perlu bingung sih. Intinya back end sama front end ini tuh website lah. Intinya kalian harus ngertinya website aja gitu, gak usah pusing-pusing dulu mikirin apa itu front end sama back end. Intinya web lah gitu. Nah, jadi dengan JavaScript itu kita bisa membuat web. Memang paling utamanya JavaScript itu tuh untuk membuat web sih paling utamanya. Nah, terus kita juga membuat browser add-on. Kalau kalian tahu Chrome extension kan itu bisa dibuat dengan JavaScript. Nah, terus juga desktop applications. Jadi aplikasi-aplikasi desktop tuh kita juga bisa membuat dengan menggunakan JavaScript. Nah, terus mobile app development. Jadi kalau kita ada bisa JavaScript, kita itu bisa membuat aplikasi-aplikasi mobile, baik itu Android ataupun iOS. Jadi kalian bisa nih untuk membuat aplikasi Android ataupun aplikasi iPhone bisa tuh dengan JavaScript. Nah, terus di sini juga ada IoT atau robotics. Nah, jadi dengan kita bisa JavaScript, itu juga bisa memprogram robot gitu. Wah, keren gak tuh ngebikin robot. Walaupun sebenarnya gak direkomendasiin sih ya untuk membuat robot. Karena ada bahasa pemrograman lain yang lebih cocok untuk membuat robot dibandingkan dengan JavaScript. Nah, ada banyak lagi sebenarnya, gak cuma ini sebenarnya. Misalnya kayak contohnya itu misalnya kayak filter tuh. Misalnya kayak filter di Instagram tuh kan, filter di story. Nah, itu ya bisa juga dibuat dengan menggunakan JavaScript tuh. Jadi mungkin kalian selama ini bisa make doang itu apa filter-filter itu tuh, tanpa kalian tahu dibuat itu dengan apa gitu. Jadi ya salah satu cara untuk membuat filter itu bisa juga dengan menggunakan JavaScript. Nah, jadi ya ada lagi ya sebenarnya banyak sih yang bisa dibuat dengan JavaScript. Ini cuma contoh-contoh yang paling utamanya aja ya gitu. Oke, jadi udah sih ya, itu aja sih. Tiga itu aja yang mau saya bahas di video kali ini. Kalian bisa aja searching sendiri tentang JavaScript itu di Google, di YouTube atau dimanapun itu. Jadi sih saya udah sampai sini aja ya. Kalau saya ada kesalahan atau apa tadi mohon kalian perbaiki aja di kolom komentar kalau kalian tahu gitu. Jadi sih udah sih ya, sampai sini aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.